episode ke-40, Buronan. Alexander menatap Devina yang sudah terlelap, mengecup dahinya pelan dengan penuh cinta. Istri kecilnya itu mengalami depresi yang luar biasa. Sepertinya Alexander harus membawa Devina jalan-jalan, kalau perlu keliling dunia sekaligus baby moon. Semenjak menikah mereka memang belum mengadakan bulan madu, karena kesibukan mereka masing-masing. Di saat dia mengetahui kehamilan Devina, di saat itu juga sedang ada musibah yang menimpanya. Ini semua dikarenakan oleh Selin, teman masa lalu Alexander. Selin, kau harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Alexander merebahkan tubuhnya di samping sang istri, lalu mendekap tubuh Devina erat. Sepertinya ia harus segera istirahat karena dia akan menemui Ron besok, yang mengatakan jika Selin bersama dengan dirinya. Alexander tidak bisa berpikir, kenapa keponakannya itu sampai bisa bersama dengan Selin. Apakah Ron berhasil menangkap Selin sebelum orang-orang suruhannya menangkapnya lebih dulu? Tidak terasa, Alexander terlelap ke dalam mimpinya bersama sang istri. Tidak dipungkiri bahwa beberapa hari ini dia merasa sangat kelelahan. Apalagi semenjak kejadian di mana James menolong istrinya dan mengorbankan dirinya sampai nyawanya pun tidak bisa tertolong. Alexander dan Devina hampir tidak pernah bisa beristirahat. Mungkin jika seandainya James berhasil selamat dan sembuh, Devina juga tidak akan menjadi sangat sedepresi ini. Selin membuka matanya perlahan, merasakan seluruh tubuhnya terasa begitu sakit. Sungguh dia tidak menyangka jika pemuda menyekapnya itu malah menjadikannya sebuah alat pelampiasan. Mata Selin mengedar, menatap sekeliling. Dia pun bisa melihat Ron tertidur di sofa dengan begitu lelap. Selin merasakan kemarahan untuk pria itu. Selin merasa begitu sangat membencinya. Entah apa yang membuat Ron begitu ikut campur dengan urusannya ingin menyelakai Devina. Tetapi dia bisa melihat jika pemuda itu menyukai istri dari Alexander. Lihatlah bocah, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Apakah kamu mengiraku begitu buruk? Perlahan Selin bangkit dari atas ranjang, melangkahkan kakinya menuju sudut kamar di mana terletak tongkat baseball di sana. Selin berjalan mengendap-endap, menjulurkan tangannya berusaha mengambil tongkat baseball itu. Selin tersenyum sedih setelah berhasil mengambil tongkat tersebut. Kemudian dia berjalan ke arah Ron yang tertidur pulas di sofa. Dasar pria brengsek! Selin mengayunkan tongkat itu ke atas. Hei, hentikan! Ron yang terkena pukulan bertubi-tubi dari Selin hanya bisa menghindar. Brengsek kau Ron, aku tidak akan melepaskanmu! Teriak Selin seperti orang kesetanan. Ron belum sempat berlari saat tiba-tiba kepalanya dipukul dengan kuat oleh Selin. Tubuh Ron tumbang dengan darah yang bercecer kemana-mana. Selin langsung melemparkan tongkat baseball itu ke sembarang arah. Wanita itu berjalan mundur, menjauhi dari tubuh Ron yang sudah tidak sadarkan diri. Apa dia sudah mati? Kemam Selin. Tiba-tiba tubuhnya terasa bergetar hebat. Rasa takut menyeruak begitu saja di hatinya. Sebaiknya aku harus segera pergi dari sini. Selin ketakutan, bagaimana jika Ron mati? Pasti Alexander juga akan membunuhnya. Selin berlari ke arah pintu, mencoba membuka pintu itu, tetapi tidak bisa. Sial, ternyata dikunci. Selin celingukan, mencari keberadaan kunci kamar yang pasti disembunyikan oleh Ron. Ketemu. Selin melihat sebuah kunci di atas meja. Perlahan wanita itu melangkah cepat menuju meja kecil itu dan segera mengambil kuncinya. Selin memasukkan kunci tersebut. Terdengar bunyi klik dan akhirnya pintu pun terbuka. Wanita itu bergegas keluar dari dalam kamar. Dia tidak akan berhenti berlari sebelum dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara gaduh. Kami dari kepolisian dan akan menangkap Nona Selin yang telah melakukan kejahatan dan menjadi buronan itu selama ini dengan tuduhan pembunuhan yang telah direncanakan.